Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maulidia dengan NIM 220631100062. Di video kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang telah saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata pelajaran inovasi pembelajaran. Untuk judulnya, di sini saya mengambil judul yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis web pada mata pelajaran macam-macam topologi jaringan komputer di sekolah menengah kejuruan. Untuk deskripsi media, jadi media pembelajaran ini dikembangkan dalam bentuk website interaktif yang dirancang khusus untuk mendukung proses belajar siswa sekolah menengah kejuruan pada mata pelajaran jaringan komputer, khususnya materi macam-macam topologi jaringan komputer. Pengembangan media ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sumber belajar yang inovatif, mudah diakses, dan menarik untuk meningkatkan pemahaman konsep jaringan komputer di kalangan siswa. Website ini itu menyajikan materi topologi jaringan seperti topologi bus, ring, star, mesh, tree, dan juga hybrid secara visual dan terstruktur. Konten dalam website ini dilengkapi dengan penjelasan teoritis, gambar ilustratif, animasi sederhana, serta latihan soal interaktif yang memungkinkan siswa memahami dan menguji pengetahuan secara langsung. Dan juga ada sebuah video pembelajarannya. Yang kedua, keunggulan. Nah, keunggulan dari media ini diantara lain aksesibilitas tinggi, di mana media ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet. Selanjutnya, desain antarmuka yang user-friendly, di mana media ini itu memudahkan navigasi bagi siswa maupun guru. Selanjutnya, keunggulan selanjutnya, pendekatan interaktif, di mana media pembelajaran yang saya buat di sini melalui fitur kuis seperti simulasi, video penjelasan yang mendukung pemahaman konsep abstrak secara konkret. Dan yang terakhir, di keunggulan media ini yaitu mendukung pembelajaran mandiri dan balance learning baik digunakan di dalam kelas maupun secara daring. Dengan memanfaatkan teknologi web, media pembelajaran ini tidak hanya memfasilitasi penyampaian materi yang lebih menarik dan dinamis, tetapi juga membantu guru dalam menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Jadi, pada pengguna media ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa serta memperkuat pemahaman konsep topologi jaringan komputer secara menyeluruh. Yang ketiga, tujuan. Tujuan pengembangan media pembelajaran yang saya buat yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran jaringan komputer, khususnya pada materi topologi jaringan komputer melalui media berbasis digital yang interaktif. Yang kedua, menyediakan sumber belajar yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung pembelajaran mandiri maupun pembelajaran yang jarak jauh. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan menyajikan materi dalam bentuk visual, interaktif, dan menarik. Yang keempat, mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan melakukan evaluasi pemahaman siswa secara efisien. Yang kelima, membantu siswa memahami konsep-konsep topologi jaringan secara lebih konkret melalui ilustrasi, simulasi, dan juga latihan soal yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam, mendukung inovasi dalam proses pembelajaran di lingkungan SMK berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK. Yang keempat, sasaran peserta didik. Media pembelajaran berbasis web yang telah saya buat ini ditunjukkan untuk peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan atau sekolah SMK, khususnya yang berada pada kelas 10, jurusan teknik komputer dan jaringan, TKJ atau jurusan lain yang mempelajari mata pelajaran jaringan komputer. Yang kedua, siswa yang sedang mempelajari materi dasar mengenai topologi jaringan komputer seperti topologi bus, ring, star, mesh, tree, dan juga topologi hybrid. Selanjutnya, yang kelima yaitu kreativitas dan inovasi. Untuk pengembangan media pembelajaran ini menampilkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk penyajian materi pembelajaran dengan komputer melalui platform website yang interaktif, modern, dan mudah diakses oleh peserta didik.
Selanjutnya yang keenam, unsur interaktivitas. Jadi pada media pembelajaran berbasis web ini dirancang dengan berbagai unsur interaktivitas untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Interaktivitas menjadi elemen penting bagi siswa yang tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif saja, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran. Adapun unsur interaktif yang terdapat dalam media ini meliputi isi materi, kuis interaktif, isi menu materi, kemudian juga ada sebuah video pembelajaran, ada KDATP dan juga profil, di mana profil di sini eh, pembuat media pembelajaran tersebut. Untuk kerangka berpikirnya, pertama dari masalah, kebutuhan solusi, fitur pendukung harapan. Nah, pada fitur masalah di sini pembelajaran topologi jaringan komputer masih bersifat teoris dan sulit dipahami karena tidak dilengkapi dengan visualisasi nyata sehingga siswa kesulitan membedakan untuk bentuk dan fungsi tiap topologinya. Kedua, kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan berbasis visual, sehingga siswa dapat melihat langsung perbedaan bentuk topologi jaringan dan memahami kelebihan serta kekurangannya. Untuk solusinya, pengembangan media pembelajaran berbasis web ini menampilkan ilustrasi interaktif berupa animasi serta simulasi sederhana untuk membantu siswa memahami konsep topologi jaringan komputer. Untuk fitur pendukung terdapat kuis interaktif, terdapat juga video penjelasan masing-masing topologi dan juga contoh penerapan dalam dunia nyata untuk memperkuat pemahaman siswa secara visual dan aplikatif. Harapan yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa terhadap macam-macam topologi jaringan komputer. Yang kedua, meningkatkan minat belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam memilih topologi yang sesuai untuk kebutuhan jaringan tertentu. Untuk flowchart-nya di sini ada, bisa dilihat gambar flowchart-nya, mulai identifikasi masalah, macam-macam topologi jaringan komputer, penyajian materi website, tampilan gambar atau ilustrasi pendukung, latihan interaktif yang berupa kuis, evaluasi, dan juga selesai. Selanjutnya, untuk desain rancangan media pembelajaran. Yang pertama, di sini untuk tampilan awal desain dari media pembelajaran berbasis web yang telah saya buat. Di mana untuk elemen-elemennya ada menu materi, kemudian ada video pembelajaran, ada latihan, profil, dan juga KDATP. Pada menu materi ini, di sini ada dua tampilan, ada tampilan materi dan juga contoh programnya. Untuk materi, di sini menampilkan sebuah materi, yaitu materi tentang macam-macam topologi jaringan komputer. Di sini sudah dijelaskan pada macam-macam topologi komputer. Di sini yang pertama ada topologi bus dan juga penjelasannya, topologi star dan juga penjelasannya, topologi ring dan juga yang lain. Selain menjelaskan tentang topologinya, di sini juga ada sebuah tabel perbandingan topologi. Untuk tabelnya, di sini berisi tentang kelebihan dan kekurangan pada setiap topologi. Kembali ke menu materi. Untuk menu selanjutnya, tampilan selanjutnya itu ada contoh program. Nah, contoh program di sini mengenai tentang setiap topologi di sini, contoh terhadap program apa. Di sini sudah jelas ada topologi bus. Untuk contoh programnya di sini berupa Versec atau monitor jaringan linear, kemudian dilanjut topologi star. Untuk contoh programnya ada Switch menggunakan Cisco Packet Tracer dan yang lain. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, di selanjutnya ada tampilan video pembelajaran. Pada tampilan video pembelajaran di sini yaitu menampilkan pengenalan macam-macam topologi jaringan komputer. Videonya bisa dilihat. Selanjutnya kita kembali ke beranda dan kita masuk ke tampil latihan. Tampilan latihan di sini yaitu latihan interaktif dan kuis untuk menguji dan meningkatkan kemampuan pada siswa. Nah, di sini untuk kuisnya saya
buat berupa pilihan ganda. Jadi nanti siswa di sini mengisi. Jadi pada menu latihan di sini sudah tertera, yaitu ketika kita sudah mengisi sebuah latihan, kemudian kita klik kirim jawaban. Di sini sudah muncul apabila kita belum menjawab soal, maka di sini ada perintah atau tampilan belum dijawab. Ketika kita menjawab salah, di sini juga ada tampilan jawaban ini salah. Ketika kita menjawab benar, maka akan tampilan jawaban benar. Nah, skornya sudah ada di sini. Kemudian kita klik berendah. Selanjutnya kita melihat tampilan profil, di mana tampilan profil di sini berisi identitas membuat media pembelajaran berbasis web. Nah, di sini untuk profil saya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu tampilan KD ATP, di mana tampilan ini tuh berisi kompetisi dasar atau aluran tujuan pembelajaran pada materi yang saya ambil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.